Oke, mulai. Ini karena baru direkod harus saya ada salam pembuka dulu. Ulang. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan di mute suaranya. Saya akan memberikan materi kuliah hari ini. Waktunya tidak panjang, hanya mungkin kurang lebih 15 menit atau 20 menit. Ya, tolong dicamkan baik-baik, kemudian nanti tindak lanjutnya melalui chatting WA. Fokus kita hari ini adalah menyangkut, tadi sudah dibagi, di-share lewat pesan WhatsApp, itu filenya saya kirim. Ya, menyangkut atau substansi yang kita bahas adalah tentang wawasan Nusantara. Mungkin sudah sering ya didengar oleh saudara, wawasan Nusantara itu apa? Saya akan jelaskan. Wawasan itu dalam bahasa sederhana diartikan saja sebagai cara pandang, cakupan pandang, melihat, daya pandang, daya lihat. Sebagai warga negara kita harus punya cakupan penglihatan. Wawasan kita harus luas, cara memandang kita harus luas, pandangan kita harus luas. Apa yang kita lihat yaitu Nusantara. Nusantara dimaksud, ini ada sebuah konsep lama, namanya wawasan Nusantara. Melihat Nusantara, melihat Indonesia secara nasional, menyeluruh. Sebagai warga negara Indonesia, tentu kita memiliki semuanya. Kita merasa memiliki seluruh Indonesia ini. Ini punya kita. Jadi kita harus merasa memiliki itu. Itu yang paling penting bagaimana kita melihat atau cara memandang Nusantara Indonesia itu dari konsep wawasan Nusantara. Jadi sebagai warga negara ya wajib tahu Lampung, jangan cuma tahunya Lampung saja, ya kan? Jangan cuma hanya tahunya Lampung tapi yang lain nggak tahu, tapi ngakunya Indonesia gitu. Papua itu adalah Indonesia. Yang lain itu Indonesia. Jadi dari sekian provinsi, dari sekian semuanya adalah Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia mengenal semuanya. Harus mengenal kalau ngaku warga negara Indonesia. Terdiri dari banyak suku bangsa. Bahasanya banyak. Kemudian dari ragam bahasa tadi ya, disatukan menjadi bahasa Indonesia. Nah, jadi jangan ngertinya simpulnya saja bahasa Indonesia, tetapi Indonesia itu terdiri dari bangsa yang banyak. Bangsa Indonesia jadi satu bangsa Indonesia. Ada bangsa Lampung, bangsa Batak, bangsa dan seterusnya, bangsa Jawa. Itulah Indonesia itu, banyak suku bangsa. Bangsa kita, bangsa Indonesia itu terdiri dari bangsa-bangsa. Saya ulas lagi. Nah, itu yang harus kita lihat. Bahwa ada Jawa, itu adalah bangsa Indonesia. Dan ingat, bangsa Indonesia itu ada karena banyaknya bangsa-bangsa itu. Itu uniknya Indonesia. Beda dengan yang lain. Kayak bangsa Jepang, ya hanya ya itu Jepang saja. Kalau kita banyak bangsa. Banyak juga bahasanya. Itulah keunikan Indonesia. Disatukan menjadi bangsa Indonesia dan bahasa Indonesia. Itulah hikmah daripada persatuan Indonesia di sila ketiga itu. Nah, jadi jangan hanya tahu kita simpulnya saja, tetapi kita secara meluas kita tidak tahu detailnya. Nah, itulah cara memandang kita. Kemudian, pandangan kita lain sebagai warga negara Indonesia adalah pertama, bahwa Indonesia itu adalah sebuah negara yang memiliki aturan, memiliki filosofi, memiliki cita-cita. Yaitu cita-citanya dicantumkan dalam konsep Pancasila. Jadi, ideologi bangsa kita adalah Pancasila. Landasannya juga begitu. Nah, ya kan?
Jadi kalau kita bicara negara, wawasan Nusantara, semua kita punya landasan yang sama. Ya. Kemudian landasan konstitusinya adalah, landasan ideologinya adalah Pancasila. Landasan konstitusionalnya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Jadi landasan aturannya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Tolong dipahami ini. Beda undang-undang dan undang-undang dasar. Undang-undang dasar itu pokok-pokok aturan. Induknya aturan itu adalah Undang-Undang Dasar 45. Namanya konstitusi. Itulah yang disebut dengan konstitusi. Setiap negara punya konstitusi, punya undang-undang dasar. Kita disebut dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian untuk mengimplementasikan Undang-Undang Dasar itu namanya turunannya ada undang-undang. Nah, ada Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Pendidikan, Undang-Undang Minerba, Undang-Undang segala macam undang-undang. Sudah ratusan undang-undang, Undang-Undang Agraria yang semuanya mengatur bidang-bidang. Dan sebagai warga negara kita harus tahu, turunannya undang-undang itu ada peraturan pemerintah itu ada peraturan presiden, peraturan menteri, itu adalah peraturan pemerintah, dan seterusnya di bawahnya. Turunannya lagi ada peraturan gubernur, turun lagi ada peraturan wali kota dan atau bupati, turun lagi ada dengan asas otonomi daerah itu peraturan kepala desa. Itu adalah undang-undang. Nah, itu ketika dilaksanakan akan menjadi sejahtera lah kita. Tercapailah Pancasila itu. Tapi kalau itu ya tidak akan tercapai. Hakikat daripada undang-undang dan peraturan lain-lainnya untuk mencapai itu. Namanya membangun. Itulah proses pembangunan. Membangun di bidang kesehatan ada undang-undang kesehatan. Itu yang dijalankan. Jadi undang-undang itu menjalankan. Siapa yang menjalankan? Ada prosesnya. Yaitu pemerintah. Itulah disebut dengan eksekutif. Ya, sistem negara kita, kekuasaan kita itu dibagi, ada kekuasaan kehakiman, kekuasaan hukum, ada kekuasaan pemerintahan atau eksekutif, ada kekuasaan legislatif. DPR. DPR itu adalah wakil daripada bangsa Indonesia, rakyat Indonesia. Yang melaksanakannya adalah pemerintah. Nah, kemudian untuk mengawasinya ada di situ ada DPR juga sekaligus dan untuk siapa yang melanggar aturan adalah dilaksanakan dengan adanya kekuasaan kehakiman, penegakan hukum. Saudara, bahwa sebagai warga negara wajib itu tahu, wajib melaksanakan itu. Jadi saya nggak tahu sih, nggak ada. Jadi aturan itu semua harus tahu. Kalau ngaku warga negara Indonesia, wajib hukumnya tahu itu. Jadi nggak ada ceritanya, saya nggak tahu sih, nggak bisa. Karena itu adalah aturan bagi bangsa Indonesia, bagi warga negara Indonesia. Itu. Tadi sudah saya bagi ya, saya share ya, materinya. Bisa Anda pahami, bisa dilanjutin dengan membaca buku lagi di situ ya, jangan hanya jangan cuma berdasarkan apa yang saya berikan, tetapi untuk menambah wawasan itu ya tambah sendiri. Bukakan mata, buka telinga, buka penciuman kita, gunakanlah panca indera. Keinginan Anda untuk terus melanjutkan pengetahuan itu dengan motivasi belajar sendiri. Ya, ada buku-buku, ada sekarang mudah dengan adanya situs-situs web-web tentang materi yang saya kasih itu. Ya. Saudara, selanjutnya di slide selanjutnya kalau Anda buka di WhatsApp itu ya, Anda pakai HP atau pakai laptop ini? Karena saya kesulitan membagi share itu. Ya. Tadi kita bicara wawasan, landasan kita melihat wawasan itu adalah landasan ideal itu cita-cita, kemudian konstitusi dasarnya. Nah, sekarang konsep wawasan Nusantara itu apa? Pertama, wadah. Wadah ya. Apa sih
peran wadah di sini dalam arti konsep wadah itu? Ya. Wadah dimaksud adalah suatu suatu tempat kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, itu yang dimaksud. Jadi konsep wawasan Nusantara itu memandang Nusantara bahwa kita ini adalah di suatu tempat, di sebuah wadah bermasyarakat, bernegara, berbangsa yang meliputi seluruh wilayah. Nah, itu. Jadi bicara kita wawasan Nusantara itu adalah ada 3 unsur paling penting, yaitu wadah. Bahwa kita ini adalah satu wadah. Bahwa kita ini adalah satu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dengan aturan yang sama. Jadi tidak ada aturan di Papua, misalnya undang-undangnya tidak berlaku di Lampung, tidak. Tetapi ini adalah sebuah wadah bernegara. Jadi Nusantara, di konsep wawasan Nusantara ini, bahwa bangsa Indonesia, warga negara Indonesia punya satu wadah, namanya adalah bangsa dan negara Indonesia. Itu tidak boleh tidak. Konsepnya itu yang dipakai. Wadah berkehidupan bermasyarakat kita adalah berbagai lembaga dalam wujud infrastruktur politik. Jadi kita itu sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat kita, bernegara itu, bermasyarakat yang seperti apa? Ada kehidupan kita disebut dengan kelompok-kelompok. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 kita dibebaskan, diberi kebebasan, diberi hak untuk berserikat, berkumpul, ya kan, menyatakan pendapat dan seterusnya. Kemudian diejawantahkan dalam undang-undang partai politik dan seterusnya, undang-undang tentang kelembagaan. Jadi kita boleh membuat sebuah lembaga, sebuah wadah kecil-kecil, boleh, tetapi tetap koridornya adalah aturan yang ada. Nah, kemudian itu disebut dengan wadah infrastruktur. Jadi kita diperbolehkan untuk mendirikan lembaga swadaya masyarakat, kumpulan bidan, kumpulan apa, dan seterusnya. Itulah kita diberikan wadah-wadah sebagai untuk berkehidupan bermasyarakat. Kemudian yang paling penting lagi adalah unsur berikutnya adalah unsur isi. Isi dimaksud adalah aspirasi bangsa Indonesia yang berkembang di masyarakat, ya, baik itu cita-cita serta tujuan nasional yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Modalnya adalah satu, isi, kita bicara isi. Modalnya adalah persatuan dan kesatuan. Nah, sekarang isi intinya apa? Pertama, dengan kekuatan persatuan dan kesatuan bangsa kita. Nah, wawasan kita tadi bahwa kita ini tahu bahwa Papua sampai Aceh sana kita adalah satu. Dengan modal persatuan dan kesatuan itu adalah sebuah kekuatan. Isinya apa? Bahwa realisasi aspirasi sebagai kesepakatan tadi, kesepakatan bersama, serta cita-cita nasional dan tujuan nasional itu akan tercapai. Jadi kita sepakat untuk mencapai itu. Sama-sama. Jadi ketika kita tahu bahwa kita sama tujuannya adalah Pancasila itu, masing-masing warga negara memiliki tujuan sama, masing-masing akan membangun dan ikut serta berperan dalam mencapai tujuan bangsa kita. Tujuannya tadi apa? Cita-cita di Pancasila itu. Makanya pemahaman Pancasila tidak boleh hanya sekedar menghafal, tetapi difahami Pancasila dari sila. Bahwa misalnya sila ketiga, persatuan Indonesia, bahwa kita tetap harus bersatu. Ini belum bersatu, belum. Nah, gitu. Selalu dijaga. Persatuan itu akan terwujud, akan kekuatan. Inti dari persatuan itu adalah kekuatan. Nah, kadang-kadang kita lemah, iya. Nah, artinya kita belum kuat, dan itulah harus dijaga. Kemudian, dalam aspek persatuan dan kesatuan ini, tadi kita udah bahas bahwa kita ini beragam. Makanya di dalam ranah Pancasila itu, di dalam lambang burung Garuda itu disebut di bawahnya itu Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda, tapi tujuannya sama. Nah, makanya konsep persatuan itu perlu. Kita beda-beda, makanya kita bersatu. Ya, meski berbeda, tapi kita bersatu. Hakikatnya kita memang ada perbedaan, tetapi bukan tidak bisa disatukan.
ya kan? Disamakan tidak bisa, tadi satukan bisa, nah, ya kan? Ini ya, bahwa kita berbeda-beda. Kalau disamakan nggak bisa, tapi kalau disatukan bisa. Untuk apa? Untuk kuat. Semua dalam aspek hidup kita harus gitu. Ya kalau disamakan nggak bisa, dari apa gennya saja beda gitu kan. Anda perempuan, saya laki-laki. Mau disatukan ya nggak bisa, nanti beda. Tetapi apa namanya, mau disamakan nggak bisa. Tetapi kalau disatukan bisa. Untuk apa? Untuk mencapai kehidupan yang sama. Jadi sebuah kekuatan itu. Jadi kalau kita bercerai-berai, saling menghujat, saling apa, antar kelompok mahasiswa juga begitu. Kalau Anda ada yang satu mengganggu, ya tidak tujuannya sama, ya tidak akan sukses itu. Gitu kira-kira. Jadi analogi kecilnya saja, misalnya kelas ini ada yang ngantuk nih, ada yang nggak nongolkan gambarnya ini akan jadi ada soal nih. Siapa Tria Agustina ini dia tidak nongolkan ini. Nanti saya keluarkan ini. Kalau nggak mengeluarkan gambarnya kan ini, dia masuk ini. Tapi nggak ada. Saya akan keluarkan saja yang nggak ada apa namanya ini. Nah ini kan, Anda kalau nggak munculkan gambar akan saya keluarkan ya. Ya, jadi, nah inilah salah satu implementasinya tadi, bahwa kita ini berbeda-beda. Nah, kelas ini contoh mini kecilnya ya, kecilnya ini. Ini kita punya tujuan sama, bahwa kita akan memahami Pancasila, memahami wawasan Nusantara dengan sama-sama supaya kita kuat. Tetapi ada ini yang janggal-janggal, yang nggak mau ngikut, yang nggak pemahaman berbeda. Ini akan menggerogoti bangsa Indonesia. Mau paham aja nggak mau dia, apalagi mau ikut sama-sama nilai, junjung nilai persatuan itu. Dari sama-sama bersama-sama ini adalah menjunjung nilai-nilai persatuan. Bahwa kita harus sama-sama maju. Itu. Jadi nggak bisa kalau hanya maju sendiri nggak kuat. Kita nggak bicara bangsa Indonesia jadinya. Gitu. Ya. Jadi itulah materi yang perlu kita sampaikan hari ini, karena apa namanya, saya juga harus memenuhi acara hari ini karena ada tamu dari Semarang. Nanti kita lanjut di pertemuan berikutnya. Yang pasti tolong Anda pahami yang tadi saya akan sampaikan. Anda berbagi tugas, nanti tetap dibagi tugas 5 kelompok. Ini ada sekian ya, 5 kelompok, 2 orang berarti membuat apa namanya, tulisan tentang pertama keadilan, kemudian kejujuran, solidaritas, kerjasama, dan kesetiaan. Ada di materi itu ya. Jadi tugasnya membuat apa namanya, terstruktur itu apa namanya, tulisan terstruktur ya, mulai dari awal hingga di penutup akhir. Itu terstruktur namanya. Bikin makalah ya, masing-masing temanya ada di situ. Silakan di ini apa namanya, dilihat di pesan WhatsApp itu. Ya, ada sumbernya di situ. Ya. Itu saja. Sebagai terakhir, ya dicatat ya. Ini kalau mau dicatat boleh. Anda bikin kelompok, sini ada 20 orang kan ini, bikin kelompok. Silahkan tematiknya boleh tentang keadilan, 1. Tematik kedua tentang kejujuran, solidaritas, kerjasama, dan kesetiaan. Tentang materi yang tadi itu. Jadi kalau bicara wawasan Nusantara itu, simpul-simpulnya adalah itu. Pasti akan kita bicara berkeadilan itu seperti apa, kejujuran itu apa. Ini kalau yang nggak masuk ini mungkin dia nggak jujur, nggak adil, ini nggak datang gitu kan. Nah, seperti apa? Kerjasama, dengan kita berkelompok adalah kerjasama dan seterusnya. Mudah-mudahan ini diimplementasikan dalam tulisan Anda. Anda juga punya idea itu, punya wawasan tentang itu. Boleh silakan cari bukunya di mana, di referensinya apa, Anda tulis tentang tema itu. Jadi ada yang bagus tulisannya, ada nama, ya karya ilmiah kecil gitu, apa namanya, paper ya. Anda tulis paper tentang itu. Ya, masing-masing kan berbeda, jadi dikelompokkan. Jadi 2 orang itu menulis tentang keadilan misalnya. 2 orang itu dijadikan 1 nanti
nanti kan akan jadi bikin masing-masing, tetapi nanti kita jadikan satu dalam bentuk Word, dalam bentuk kaidah karya ilmiah. Ya, dalam kaidah paper ada nama penulisnya, kapan penulis, ada sumber bacaannya ya. Jadi kalau Anda menyadur siapa, mereview buku siapa, ditulis di situ sumber bacaannya. Itu ya, sebagai selipan saja, tambah ada 5 menit lagi saya akan menjelaskan berikutnya. Tema berikutnya yaitu arah pandang bangsa kita. Kalau kita bicara wawasan Nusantara, kita bicara tentang bangsa. Tentu arahnya kemana ini, cara memandang, cara melihatnya kita, bangsa kita itu. Pertama, kalau berarti kita ini harus melihat ke dalam dan melihat keluar. Nah, kita bisa bangsa melihat ke dalam. Melihat ke dalam itu bahwa kita perlu menjamin, ya, dan perlu sangat wajib hukumnya menjamin persatuan dan kesatuan, wujud dari persatuan dan kesatuan. Dengan perilaku kita sebagai bangsa Indonesia, ya, dalam hal semua aspek kehidupan. Ini kalau kita bicara di dalam. Jadi pandangan bangsa kita itu, bangsa ini sebagai bangsa Indonesia ya, melihatnya ke dalam. Kita harus jaga itu, yang namanya wujud dari persatuan dan kesatuan itu. Jadi wujudnya, apa sih wujudnya? Dalam kehidupan harus kita tunjukkan. Tidak boleh kita antar perang, antar kelompok, antar mahasiswa, apalagi dalam keluarga, antar dalam keluarga itu harus dibangun dari sejak hal yang sepele, yang kecil gitu. Ya. Baik itu kehidupan kecil sampai kehidupan besar. Kehidupan sosial, mahasiswa, keluarga harus mulai dibangun itu. Bangsa kita itu sangat peka, tanggap dan bekerja, berjuang dan berusaha untuk mencegah supaya tidak terjadi perpecahan atau terjadi desintegrasi bangsa. Jangan sampai kita pecah antara Jawa dengan Lampung, Jawa dengan Batak, Jawa dengan Papua dan seterusnya. Ingat bahwa ini aset bangsa Indonesia itu adalah terdiri dari bangsa-bangsa. Bangsa Jawa, bangsa Lampung, bangsa Batak, bangsa Palembang yang disatukan menjadi bangsa Indonesia. Ini yang wajib kita jaga di dalam. Ya. Kemudian bagaimana keluarnya? Dalam kehidupan berkebangsaan kita ada sentuhan bangsa berkehidupan secara internasional, bangsa kita. Bangsa Indonesia juga bergaul dengan bangsa-bangsa di luar Indonesia. Ada bangsa Arab, bangsa Eropa, dan seterusnya. Untuk apa? Justru untuk menjaga ke dalam tadi seperti yang saya jelaskan di awal, perlu kita juga menjaga hubungan baik dengan internasional, dengan bangsa-bangsa lain. Untuk apa? Sekali lagi, untuk menjaga kehidupan berbangsa kita yang ada di dalam, menjaga persatuan kita itu tadi. Jadi kita menjaga hubungan baik yang bersinergi dengan bangsa-bangsa lain. Baik itu dari aspek ekonomi, kehidupan sosial, kehidupan politik, budaya, dan seterusnya. Ini untuk apa? Justru sekali lagi untuk menjaga dan mengembangkan apa yang kita punya. Kalau kita tidak menjalin hubungan dengan luar negeri, baik itu banyak aspek kehidupan, tentu kita akan gini-gini aja. Nah, kapan kita mau 4.0 atau 5.0, sekarang udah main 5.0, bukan hanya 4.0 lagi, tetapi 5, sekarang sudah 5.0. Ini harus kita hadapi ke depan. Apa aspek dari luar itu juga ada. Di samping kita menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Itu ulasan saya hari ini, perkuliahan kita hari ini. Tolong tadi dicatat mengenai tugasnya, sudah saya bagi, ada di situ ya, di slide halaman berapa tadi? Anda dilihat ya, saya udah tulis di kelompok 1, kelompok 2, itu boleh Anda pilih lah. Yang mana temanya dibuat dalam paper minimal review tentang itu, menulis itu 10 halaman. Itu tugas di semester ini sebelum. Kapan dikumpulnya? Jangan hari kiamat ngumpulnya.
Ya, jadi sebelum ujian tengah semester itu sudah ada di di email saya. Ya, itu ya. Jadi jangan ditanya kapan Pak ngumpulnya ya. Nanti saya jawab gampang itu nanti hari kiamat ngumpulnya asal jangan hari kiamat gitu. Saya beri kebebasan Anda tetapi ya namanya beri tugas itu secepatnya Anda kirim. Saya kira itu saya sudah dibatasi waktunya ini. Rekod juga akan berjalan. Terima kasih pertemuan hari ini. Kalau ada pertanyaan boleh silakan. Kalau ada yang mau tanya, ini ada kira-kira 2-3 menit. Silakan. Ada yang mau tanya? Anissa mau tanya, Anissa? Kalau kamu mau tanya, sambil saya absen. Oke, ada Anissa Febrina ya. Anissa Febrina. Kemudian ada Putri Maisari. Hadir, Pak. Ya, kalau saya ini minimal Anda menyapa saya lah. Ya, menyapa saya, apa kabar, sehat? Saya sehat Pak, badan saya kuat. Ini lagi buntu juga, nggak dikasih jajan ini. Boleh? Ya, saya ini kan Anissa Febrina, ya ada ya, Anissa Febrina ya. Kemudian Putri Mesari ya, Putri Mesari ada, Amalia Sofa ada, kemudian Siti Rihanatul, panjang kali namamu. Amelia, sehat Amelia? Hadir Pak, sehat. Oke. Herlinda. Bapak sehat Pak? Alhamdulillah, tadi udah di depan saya bilang saya sehat. Herlinda? Herlinda ada. Halo Herlinda. Herlinda ini ya, mana itu dekat laut itu ya? Enggak, Ding. Di Tulang Bawang. Iya. Tulang Bawangnya. Yang banyak ikannya. Iya, Terus Pak. Meta Novira. Meta ya, Meta Novira. Sehat ya? Hadir Pak. Hadir ya? Oke. Sehat Pak. Sehat ya. Laila ini di mana? Di mana Laila? Di Lampung Timur Pak. Lampung Timur ya. Aman-aman sajalah di situ ya. Iya Pak. Anissa Alhamdulillah. Rina. Anissa Rina. Halo Hadir Nisa. Pak. Hadir ya. Nuri Marantika. Ada Pak. Di mana Nuri ini? Di mana ya Nuri? Kota Bumi Pak. Kota Bumi ya. Afiani Rahma. Hadir Pak. Halo ya, sehat ya Afiani ya. Sehat Pak. Ini Desi Widya ini yang mana nih mukanya? Mau di absen nggak nih? Desi Widya nih nggak ada ya? Oke. Cukup ya semua jaga kesehatan. Saya besok giliran kena disuntik divaksin besok ya. Doakan mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Amin. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Jadi cuma ditusuk gini kan. Alhamdulillah besok harus divaksin supaya nanti persiapan bisa ketemu dengan mahasiswa. Kan? Harus divaksin dulu kan. Mudah-mudahan di tahun akademik baru kita bisa ketemu di kuliah normal dengan gaya baru. Oke. Salam buat semua orang yang terkasih, buat Anda, jaga kesehatanmu semua. Ketemu lagi di lain waktu. Saya akhiri pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, saya mau tanya Pak. Oke, silakan. Kan tadi Bapak bilang kita buat kelompok 2-2. Nah, terus itu di WA dan materi, tapi kita ada 20 orang, satu kelompok boleh sama apa enggak, Pak? Iya, satu kelompok kan sama itunya. Jadi 2 orang itu satu temanya. Iya, tapi yang selebihnya kayak nggak kebagian. Jadi tuh ada satu tema, misalkan 2 kelompok, 3 kelompok gitu sama nggak apa-apa, Pak. Jangan. Terus 2 gimana, Pak? orang satu tema. Jangan gitu. Kan itu malah lebih kan milih. Malah bila perlu Anda cari tema sendiri. Gitu. Ya. Banyak kan pilihannya itu. Oke, Laila, gitu. Ada lagi?
Cukup ya? Oke, waktunya hanya... Oke, nggak apa-apa, masih ada waktu nih. 35 menit, masih ada 5 menit. Kalau mau tanya boleh. Remaining meeting time is 5 minutes again. Please your question. Any question? Hai, nangka chitsumonga arimasu ka? Nihongo demo daijoubu da yo. Bahasa Jepang juga boleh kalau ada yang mau tanya pakai bahasa Jepang. Pernah belajar bahasa Jepang boleh. Ya, soreja shitsumon hitotsu futatsu shitsumon ga dozo shite kudasai. Nangka aruka? Nggak paham, Pak. Arimasen ka? Hai. Soreja mata. Nanti kita belajar bahasa Jepang kalau udah masuk ke sini. Kita kasih ini apa belajar bahasa Jepang sama saya. Siapa tahu Anda bisa dapat jodoh orang Jepang. Saya ajari bahasa Jepang nanti. Bikin aja kelompok ekstra ini gitu. Untuk penambahan kemampuan ya. Silakanlah. Kita belajar bahasa Jepang. Saya modulnya ada. Saya pernah bikin buku modul itu. Boleh. Nanti saya scan belajar. Nggak perlu beli buku. Oke, thank you. Terima kasih. Hai, domo. Mata raishu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.